Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, senang sekali berjumpa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Saudara, beberapa episode ke depan kita akan membahas tentang doa. Kita tahu doa dengan doa serupa tapi tidak sama. Doa secara Kristen berbeda dengan secara yang lain. Apa yang menjadi ciri khas secara Kristen? Itu yang akan kita bahas. Tapi yang pasti kita akan belajar untuk memahami bahwa ternyata doa itu memiliki maknanya masing-masing. Saudara, mari kita ikuti dan kita bersama-sama hayati hal ini. Saya percaya episode ini akan menjadi berkat buat saudara, buat kita, buat semua, supaya kita makin memahami tentang apa dan bagaimana itu doa berdasarkan Alkitab. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, setiap agama memiliki ragam pemahaman tentang doa. Ada yang meyakini doa terlebih sebagai ritual yang tidak boleh digantikan. Caranya begitu, bahasanya begitu, dan seterusnya. Ada juga yang meyakini bahwa doa itu sebagai sebuah kalimat suci, semacam mantra, mananatra, yaitu kalimat suci yang ditujukan dari kita kepada Tuhan. Dan seterusnya. Ada juga yang doa itu dihayati sebagai kewajiban yang mesti dilakukan. Nah, berbeda dengan pandangan tadi, saudara, dalam perspektif Kristen, doa dihayati sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi, doa bukan sekedar aturan, bukan sekedar kewajiban, tapi doa adalah kekuatan orang yang percaya. Bahkan ada satu istilah, doa adalah nafas orang beriman. Itulah sebabnya, saudara, doa perlu dilakukan dengan baik, benar, konsisten, tekun, dan tanpa jemu. Kita akan mulai dengan bagian ini dengan membaca satu ayat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Saudara, saya akan bacakan Yesaya 55 ayat 6, tapi akan saya teruskan pembacaannya sampai dengan ayat yang ke-8. Yang demikian sabda Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 6, 7, 8, dan 9. Saudara, dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa doa bukan sekedar ritual. Doa bukan sekedar kewajiban. Doa bukan sekedar laporan apa yang kita butuhkan dan mohon Tuhan memberkati dan memberi. Bukan. Doa adalah mencari wajah Tuhan di tengah pergumulan kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi, di dalam kehidupan ini,
kita menghayati Tuhan melalui perilaku hidup kita. Mencari wajah Tuhan yang dimaksud adalah apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak-Nya atau tidak. Mencari wajah Tuhan berarti doa adalah relasi dengan Tuhan. Nah, adapun caranya saudara, diceritakan di Yesaya 55 ayat 7. Orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Itu kalau disingkat berarti pertobatan. Jadi doa relasi dengan Tuhan yang disertai dengan pertobatan. Saudara boleh tekun, saudara boleh lakukan ya doa, tapi kalau tidak ada pertobatan maka itu tidak ada gunanya. Kemudian dikatakan di sana, kalau itu dilakukan maka baiklah ia kembali pada Tuhan dan Dia akan mengasihaninya, memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, jika ini kita lihat, maka konsep doa itu adalah relasi dengan Tuhan disertai dengan pertobatan, lalu melakukan hidup sesuai kehendak-Nya dan mencari kehendak Tuhan. Ini yang dicermati terutama ayat 8 dan 9. Saudara, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengungkap demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Ada konsep yang berbeda. Yang di sini bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, ada penentu kehidupan. Doa mencari wajah Tuhan artinya kita mencoba untuk menghayati apa kehendak Allah di balik kehidupan kita. Oleh sebab itu, secara iman Kristen kita menemukan sekarang bahwa doa adalah relasi dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, tapi disertai dengan pertobatan. Dan doa itu juga menjalani kehidupan lalu mencari apa maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Ada rancangan Tuhan yang tidak mudah kita pahami. Bagian yang tidak boleh dilupakan dalam doa di sini adalah bahwa doa itu kaitannya dengan Tuhan. Di iman Kristen tidak mengajarkan doa kepada malaikat, tidak mengajarkan doa kepada orang, pada roh-roh leluhur, tapi doa itu selalu kepada Tuhan. Maka disebutlah tentang tadi wajah Tuhan. Saudara, jika demikian, maka setiap saat kita perlu berdoa, melihat apa yang sedang kita rasakan dan hayati dalam hidup ini, sambil mencari apa maksud Tuhan. Tapi lebih dari itu, juga menjadi peringatan buat kita, supaya kita menata hidup kita dengan pertobatan. Sebab jika tidak, maka doa hanya rentetan kalimat, hanya ritual-ritual yang tidak membawa relasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hayati hal ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak, mari kita memperbaiki kualitas doa kita, bukan sekedar ritual, bukan sekedar kewajiban, bukan laporan tentang kebutuhan kita, lalu kita minta ini itu, supaya Tuhan memberkati, semacam belanja online ya. Tidak, tapi ternyata adalah relasi dengan Tuhan. Dan hari ini saya mengajak, mari belajar untuk hidup dalam pertobatan. Dan yang terakhir, mari kita benar-benar terarah kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga kami memiliki kualitas doa yang benar, yang tekun, yang baik, yang terarah pada Allah.
bukan sekedar ritual, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar rutinitas, tapi sebuah relasi yang disertai dengan pertobatan yang tertuju kepada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, di tengah pergumulan kami, di tengah kesulitan, di tengah persoalan kami masing-masing, supaya kami memiliki kualitas doa yang baik. Kami berserah di dalam nama Kristus, pengantara kami. Haleluya. Amin.